Nusron Wahid, Menteri ATR atau BPN, dengan seenak jidat dan semanis udelnya, dia mengklaim bahwa tanah ini adalah miliknya negara. Yang menjadi pertanyaan saya, sejak kapan negara bisa menghasilkan tanah? Sekali lagi, sejak kapan negara ini bisa menghasilkan tanah? Karena menurut saya secara pribadi, tanah ini adalah miliknya Tuhan, adalah miliknya Allah, bukan miliknya negara. Dan yang lebih memalukan lagi, si Nusron Wahid ini, dia mengatakan bahwa memangnya mbakmu bisa bikin tanah. Inilah contoh-contoh manusia bebal, contoh-contoh manusia penjilat, contoh-contoh manusia yang menerima sebuah jabatan tetapi tidak mengerti tupoksinya, tetapi tidak punya ilmu dalam bidangnya. Sekali lagi saya pertegas bahwa negara sekalipun Anda tidak punya tanah, karena tanah dan bumi ini itu adalah miliknya Tuhan, bukan miliknya negara atau miliknya nenek moyangmu maupun nenek moyangnya saya. Tetapi sekali lagi, tanah bumi yang kita pijak ini itu adalah miliknya Tuhan. Buat Anda Nusron Wahid, kalau mau berbicara, kalau mau berstatement, jangan seenak jidat dan semanis udelmu, biar jangan kelihatan tololmu. Camkan itu baik-baik. Oh, ini tanahnya mbah-mbah saya, leluhur saya. Saya mau tanya, emang mbahmu, leluhurmu dulu bisa membuat tanah? Kan menetapkan tanah terlantar kan butuh waktu 587 hari, tidak serta-merta. Jadi tidak asal tetapkan, tidak bisa. Jadi kalau sampai segini udah dikasih surat cinta apa, memang dia kemudian protes, berarti memang yang bersangkutan itu nggak punya niat untuk mendaya gunakan dan memanfaatkan tanahnya. Tapi perlu diketahui ya, tanah itu tidak ada yang memiliki. Yang memiliki tanah itu negara. Orang itu hanya menguasai. Negara kemudian memberikan hak kepemilikan kepadanya. Jadi nggak ada istilah tanah kalau belum ada SHM-nya, itu dia memiliki, nggak ada. Oh, ini tanahnya mbah-mbah saya, leluhur saya. Saya mau tanya, emang mbahmu, leluhurmu dulu bisa membuat tanah? Nggak bisa membuat tanah. Emangnya mbah-mbahmu tuh bisa buat tanah? Nggak bisa, tanah itu milik negara. Salam, APBN, ambil positif atau negatif, tonton videonya sampai habis. Belakangan ini FYP gue isinya ini nih, ini isinya. Tanah itu tidak ada yang memiliki. Yang memiliki tanah itu negara. Orang itu hanya menguasai. Negara kemudian memberikan hak kepemilikan kepadanya. Jadi nggak ada istilah tanah kalau belum ada SHM-nya, itu dia memiliki, nggak ada. Oh, ini tanahnya mbah-mbah saya, leluhur saya. Saya mau tanya, emang mbahmu, leluhurmu dulu bisa membuat tanah? Ini gue ngomong sebagai orang dungu aja ya. Nih, ini gue dungu nih ya. Berarti selama ini gue belajar agama tuh salah ya. Kayaknya setahu gue tanah itu punya Tuhan gitu. Bahkan seharusnya nih secara logika gue sebagai orang dungu ya, sebelum negara ini ada, sebelum ada bangunan pertama di negara ini, tanah itu sudah lebih dulu ada loh. Terus nih ya, sebagai orang dungu nih, gue mikir, kalau mbah-mbahmu itu nggak bisa bikin tanah, berarti negara bisa bikin tanah. Bahkan ya, kita manusia aja, seluruh manusia dengan kepercayaannya masing-masing, yang kita pelajari itu manusia itu dari tanah atau dari debu gitu ya. Jadi gimana ceritanya nih kalau tanah itu punya negara gitu? Ini gue pemikiran orang dungu aja ya. Balik lagi nih, gue sebagai orang dungu nggak ngerti apa-apa gitu. Katanya tanah ini bukan kepemilikan siapa-siapa. Tanah adalah milik negara, dan negara memberikan hak untuk rakyat bisa memiliki. Oke, rakyat bisa memiliki, tapi dengan rakyat harus membeli dulu tanah tersebut, membayar pajak beli dulu, ataupun bayar pajak jual untuk balik tangan ke orang lain gitu kan. Terus sekalipun kita sudah punya SHM-nya, kalau tanahnya nganggur 2 tahun, walaupun kita sudah bayar SHM, bayar pajak, kepemilikan dan segala macam, akan tetap disita. Padahal udah ada SHM-nya, kita juga bayar pajaknya, tapi tetap disita. Cuman gara-gara tidak dipergunakan selama 2 tahun, alias terlantar, alias nganggur. Ah, kita kan udah beli tuh tanah ya. Lah suka-suka kita kan tanahnya mau dipakai buat apa? Kan berarti negara sudah memberikan hak kepemilikan kepada rakyat ya kan?
which is yang dimana ini ngomongin rakyat yang sudah punya tanah SHM ya, berarti sudah sah dalam negara gitu ya, hukum negara gitu ya. Tapi kenapa tetap disita? Kan kita udah pemilik tanah itu gitu loh. Lagi kita sudah memiliki, bukan menyewa ke negara gitu. Kenapa tetap diambil gitu? Gimana sih? Nggak ngerti deh gue deh. Kan kita sudah memiliki tanah tersebut gitu ya. Lah suka-suka gue dong, itu tanah mau dipakai buat apa? Kan logikanya gitu ya. Selama gue sudah membeli tanah tersebut dan gue sudah memiliki surat kepemilikan gitu. Kalau tanahnya mau nganggur 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 50 tahun, mau sampai gue punya cicit 7 turunan, 7 tanjakan, 10 belokan lah, kan suka-suka gue ya. Selama itu turun-temurun dan tetap dibayarkan. Nih, tapi kalau nggak punya SHM dan tidak membayar pajak segala macam, mau disita, mau disita, mau dirobohin, mau diapapun, terserah lah gitu kan, karena nggak punya kepemilikan. Lah kalau yang udah punya kepemilikan gimana coba? Tapi kalau mau ngomongin serius ya, gini, leluhur memang tidak bisa buat tanah, tapi leluhur itu lebih dulu menguasai tanah sebelum negara itu ada. Negara bernama Indonesia itu baru ada 18 Agustus 1945 dan rakyatnya menyatakan kemerdekaan 17 Agustus 1945. Di 18 Agustus 1945-nya itu negara baru komplit karena memiliki konstitusi selain pemerintahan. Sebelum itu sudah ada leluhur yang memiliki tanah adat, sudah ada kepemilikan tanah secara real. Pertanyaannya sama saya balik, memangnya negara bisa bikin tanah? Memangnya pemerintah bisa bikin tanah? Jangan lupa, negara dan pemerintah itu beda. Dan yang disepakati oleh konstitusi adalah negara menguasai bumi, air, udara, dan kekayaan alam. Ingat ya, menguasai, bukan memiliki. Belajar dulu deh tentang negara dan pemerintah. Belajar membedakan apa negara, apa pemerintah. Negara itu ada wilayah rakyat dan pemerintahan. Posisi rakyat dan pemerintahan itu bagian dari negara. Makanya pemerintah kalau mau punya tanah itu juga harus punya sertifikat atas nama pemerintah. Sama dengan rakyat. Rakyat memiliki sertifikat kepemilikan atas nama pembelinya sendiri. Atas nama saya misalkan gitu. Ya sama pemerintah juga gitu. Kalau pemerintah punya tanah, ya tanahnya harus punya sertifikat atas nama pemerintah. Bukan negara, tapi pemerintah. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, kenapa hari-hari belakangan ini kita selalu disajikan atau selalu disuguhkan dengan pernyataan-pernyataan menteri di Kabinet Merah Putri, menteri yang membantu Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dengan ketololan mereka, dengan kedunguan mereka, dengan kebebalan mereka. Kenapa kira-kira? Apakah seorang Prabowo Subianto memang telah salah memilih manusia-manusia bebal ini, manusia-manusia dungu ini, yang tidak memahami akan tupoksinya mereka, yang tidak memahami akan ilmu, akan latar belakang, akan knowledge dalam menerima sebuah jabatan tertentu? Salah satu dalam cuplikan video tadi yang sedang mempertontonkan kedunguannya, yang sedang mempertontonkan kebebalannya, yang sedang mempertontonkan kebodohannya kepada kita masyarakat Indonesia adalah Nusron Wahid, Menteri ATR garing BPN. Sekali lagi, inilah contoh-contoh manusia yang otaknya bebal, manusia yang otaknya dungu, manusia yang menjadi penjilat, yang menjadi pengecut, yang menjadi pecundang. Sejak kapan negara memiliki tanah? Lalu dengan seenak jidat dan semanis udahnya, dia mengatakan memangnya sejak kapan mbakmu bisa menciptakan tanah dan lain sebagainya. Inilah contoh-contoh manusia bebal. Manusia yang mungkin tidak beragama. Jujur, saya maupun Anda, sebelum negara ini ada, orang waras pasti akan mengatakan bahwa tanah ini adalah miliknya Tuhan. Negara hanya menguasai, bukan memiliki. Sekali lagi, negara ini hanya menguasai, bukan memiliki. Buat Anda Nusron Wahid, tolong, kalau Anda tidak mampu untuk menjabat sebagai Menteri ATR garing BPN, silakan mengundurkan diri. Jangan menunjukkan kebebalan Anda. Jangan menunjukkan ketololan Anda kepada masyarakat Indonesia. Yang pada akhirnya kami sebagai masyarakat berkesimpulan bahwa
Menteri-menteri yang dipilih oleh Bapak Prabowo Subianto ini adalah menteri-menteri yang tidak berkompeten. Menteri-menteri yang otaknya bebal. Menteri-menteri yang otaknya dungu. Menteri-menteri yang tidak mampu untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Kenapa ya? Kok hari-hari belakangan ini kita selalu disuguhkan dengan kebijakan-kebijakan dari menteri, keputusan-keputusan dari menteri yang blunder. Hari ini Nusron Wahid, kemarin Sri Mulyani, yang dengan seenak jidat dan semanis udahnya, Sri Mulyani mengatakan bahwa gaji guru dan dosen harus ada partisipasi dari masyarakat. Sebelumnya lagi ada lembaga PPATK. Kenapa kira-kira? Ayo dong Bapak Presiden Prabowo Subianto, lakukan evaluasi secara menyeluruh. Menteri-menteri bebal, menteri-menteri tolol, menteri-menteri dungu, yang tidak mampu untuk menjalankan tugasnya, yang tidak mampu untuk mengembangkan jabatannya, tolong itu disingkirkan. Kalian semua itu dibayar oleh rakyat. Kalian semua itu dinafkahi oleh rakyat. Ketika rakyat membayar Anda, minimal Anda bisa buktikan kepada rakyat dengan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap rakyat. Tunjukkan bahwa Anda adalah manusia-manusia yang berkompeten. Manusia-manusia yang berkualitas. Manusia-manusia yang mampu untuk menjalankan tugas dan amanah yang diberikan oleh seorang presiden. Bukan malah mempertontonkan tentang kedunguan Anda, tentang kebebalan Anda, tentang kebodohan Anda. Sangat memalukan. Tapi perlu diketahui ya, tanah itu tidak ada yang memiliki. Saya di sini hanya ingin bertanya ya, tanah seperti apa yang akan diambil oleh pemerintah karena tidak digunakan atau tidak dikelola selama 2 tahun? Apakah tanah yang hanya digunakan untuk menanam pohon? Apakah tanah yang hanya digunakan untuk menanam sayuran, padi atau yang lain-lainnya? Atau tanah yang hanya digunakan untuk lapangan saja, misalkan olahraga atau lain-lain? Kan ada juga ya tanah yang dikhususkan, kalau di sini ya ada buat main badminton walaupun hanya di lapangan gitu, nggak pakai tertutup kayak di gor. Ataukah tanah yang seperti apa gitu Pak, yang nganggur itu seperti apa? Karena saya rasa tidak ada tanah itu yang nganggur. Paling banter lah ada pohon, di situ ditanami pohon. Sengaja untuk tanam pohon ini tanah gitu. Berarti nggak nganggur dong. Ini dikelola kan. Jadi yang seperti apa gitu. Jadi Bapak itu kan seorang pejabat, jangan bicaranya jangan kayak gitulah. Masa mengatakan emangnya mbahmu ini yang membuat tanah. Kesannya jadi kayak rebutan tanah loh pemerintah sama masyarakatnya Pak. Masyarakat mengatakan emangnya pemerintah mempunyai tanah apa? Terus ada yang mengatakan emangnya tanah milik mbahmu. Gak etis Pak, gak layak itu orang seperti itu mengatakan, seorang pejabat yang mengatakan seperti itu gak layak Pak. Anda ini pelayan loh. Kalaulah yang mengatakan seperti itu seorang raja atau seorang penjajah, lebih pantaslah berkata seperti itu. Kalau ini kan Bapak itu dipilih oleh rakyat, walaupun Bapak dipilih oleh presiden, tapi presiden juga kan dipilih oleh rakyat Pak. Jadi gak pantas lah bicara seperti itu. Jadi jangan bertanya siapa yang membuat, siapa yang memiliki. Kalau yang membuat sudah jelas lah, Tuhan. Yang memiliki siapa nggak ada. Hak milik bukan hak milik sebenarnya kan. Yang ada adalah hak untuk mengelola. Siapa yang mengelola? Ya pemerintah. Jadi masyarakat siapa yang ingin mengelola silahkan, tapi izin dulu. Izin ini bukan berarti dia pemiliknya. Supaya aman. Kan kalau nggak pakai izin, pemerintah ini sebagai katakanlah pengaman. Jadi kalau ada orang yang akan mengambil paksa, nanti pemerintah hadir untuk menengahi. Ini loh yang berhak, ini orang ini. Bukan Anda gitu. Nggak seperti penjajah gitu kan. Langsung ambil aja nantinya. Kalau ada pemerintah kan ada apa semacam pengaman, keamanan. Tuh nggak ngomong naon. Jadi kalau ada rakyat yang tanya ke Nusron begini,
Tapi ini tanah milik mbak saya, leluhur saya. Maka Nusron akan jawab begini, saya mau tanya, emang mbah atau leluhur bisa membuat tanah? Dan saya pun balik tanya ke Nusron begini, emangnya negara juga bisa buat tanah? Sejak kapan tanah ini milik negara? Emangnya negara bisa beranak tanah kah, Nusron Wahid? Sebelum Indonesia ini ada, dan pada waktu itu Indonesia juga belum dijajah, dan sebelum adanya undang-undang agraria, tanah di muka bumi ini sudah ada yang tempati, sudah ada yang miliki, bahkan lebih dari itu. Kalau kau Nusron Wahid klaim tanah ini milik negara, itu salah. Yang benarnya tanah ini dengan segala isinya di muka bumi ini miliknya Tuhan. Lalu kau mau apa? Enak saja main klaim-klaim seenak jidatmu. Buat kebijakan itu jangan lihat dari perspektif kalian orang-orang elit Jakarta, bos. Mau buat kebijakan itu harus dilihat juga dari perspektif kami orang Timur, kami orang NTT, orang Papua, Maluku, Kalimantan, Sulawesi, dan lain sebagainya. Jangan seenak jidatnya duduk manis di Jakarta sana baru buat kebijakan yang mengorbankan rakyat kecil. Daripada kau Nusron Wahid hanya duduk manis di Jakarta dengan segala fasilitas mewah lalu buat kebijakan seenak jidatmu, mendingan kau datang ke NTT main-main ke sini baru kau bisa rasakan bagaimana kerasnya hidup di sini. Supaya kau bisa rasakan bagaimana mulut kami orang NTT kebas kau di sini. Dan supaya kau juga bisa tahu duduk perkara tanah-tanah bermasalah yang ada di sini. Supaya kau Nusron tahu, gara-gara sejengkal tanah, banyak daerah-daerah di NTT bentrok antar kampung, perang antar kampung yang kemudian memakan korban jiwa harta benda. Hanya karena demi mempertahankan sejengkal tanah. Lalu kau duduk manis di Jakarta sana, kemudian buat kebijakan semau pikiran kamu, kaum elit Jakarta. Jangan sampai suatu waktu nanti petugas yang datang mau sita tanah rakyat, malah rakyat yang sita itu petugas duluan dengan batu kayu parang, bos. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian dalam menanggapi pernyataan dari Menteri ATR garing BPN yang mengklaim bahwa tanah ini adalah miliknya negara. Saya berharap bahwa kalian-kalian yang adalah menteri, kalian-kalian yang adalah pejabat, kalian-kalian yang adalah babu dan pembantunya presiden, tolong, kalau mau berbicara jangan seenak jidat dan semanis udel kalian. Pikirkan dengan bijak, biar kata-kata yang keluar dari mulut kalian itu tuh jangan asal ngelunjak. Ketika seorang Nusron Wahid berbicara dengan seenak jidat dan semanis udelnya mengklaim bahwa tanah ini adalah milik negara, sesungguhnya dia sedang mempertontonkan tentang kebebalannya, tentang kedunguannya, tentang ketololannya kepada kita masyarakat Indonesia. Inilah contoh-contoh menteri yang tidak berbobot, contoh-contoh manusia yang tidak berkualitas, tetapi diberi kepercayaan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Sangat disayangkan. Wahai Bapak Presiden Prabowo Subianto, di Indonesia ini ada begitu banyak manusia-manusia yang berkompeten, manusia-manusia yang paham akan bidangnya, manusia-manusia yang berilmu. Saya berharap bahwa manusia-manusia pecundang yang hanya mempermalukan Presiden Prabowo Subianto seperti Nusron Wahid ini, tolong itu disingkirkan. Sekali lagi, tolong itu disingkirkan. Masih ada begitu banyak putra-putri Indonesia yang paham tentang undang-undang agraria, yang paham tentang jabatan sebagai Menteri ATR garing BPN ini. Jangan memberikan kepercayaan hanya dengan niat untuk balas budi. Pada hasil akhirnya, manusia-manusia bebal seperti Nusron Wahid ini, manusia-manusia tolol seperti mereka ini, atau menteri-menteri yang tidak mampu untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam menjalankan jabatannya, akan selalu mempermalukan Presiden Prabowo Subianto. Ketika seorang Nusron Wahid mengklaim bahwa tanah ini milik negara, lalu ada cacian, lalu ada kecaman, lalu ada hujatan yang datang dari masyarakat, pada akhirnya yang harus bertanggung jawab atas pernyataan dari Nusron Wahid ini, itu adalah Bapak Presiden Prabowo Subianto. Karena Bapak Presiden lah yang telah memberikan kepercayaan kepada Nusron Wahid untuk menjadi Menteri ATR garing BPN ini. Tetapi sayang, menteri-menteri Bapak hari ini lebih banyak menteri-menteri yang otaknya bebal, lebih banyak menteri-menteri yang tidak paham akan tugas pokok dan fungsinya, lebih banyak menteri-menteri yang kebijakannya hanya mau mencekik leher rakyat. Pada akhirnya rakyat melakukan perlawanan dan Presiden Prabowo yang selalu menjadi korbannya.
korban dari kecaman dan cacian dari masyarakat Indonesia. Semoga saja ini bisa menjadi bahan evaluasi untuk Kabinet Merah Putih bersama Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, agar ke depan bisa memilih manusia-manusia yang berkompeten dalam menjalankan jabatannya. Jangan memilih manusia-manusia dungu, jangan memilih manusia-manusia bebal, manusia-manusia yang selalu mensuguhkan ketololannya kepada kita masyarakat Indonesia. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.